Dan yang aku pertanyakan adalah bagaimana si suaminya itu memberikan perspektif atau mendidik si perempuannya atau istrinya. Nah ini yang perlu dipertanyakan gitu, sampai ke sosial media, statement-statement itu kan sebenarnya suami itu harusnya ikut andil kayak ngoreksi lah, kamu jangan gini lah di sosmed, gini aja, nggak perlu terlalu dipublikasi, kayak gini kayak gitu. Nah aku lebih menyoroti ke situ. Katanya perempuan itu kalau dia sudah jatuh cinta, itu ada ilusi di otaknya itu seperti seolah-olah pasangannya itu benar. Aku pernah baca buku itu karena memang ada katanya perempuan tuh kalau jatuh cinta itu di otaknya itu ada seolah ilusi itu pasangan tuh selalu benar, makanya semua tindakannya, ucapannya itu romantisasi dan seperti diartikan memang ini benar. Aku sih menerkanya karena dideketin di usia yang masih di bawah umur kan. Mungkin kalau SMA kan sekitar usia 15, 16, 17 gitu kan. Yang dimana secara emosi dan pemikiran juga belum matang sekali. Jadi ya menurut aku wajar aja banyak netizen lain yang akhirnya berpikir mungkin ini korban child grooming. Hai semuanya, welcome back to Els Talk Podcast with Kak Nisa. Kita mau ngomongin apa nih hari ini? Salam dulu dong. Salam dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Semoga sehat selalu teman-teman. Jadi kita syuting di jam 6 pagi ya, siap-siap dari jam 4. Oh my god, nggak apa-apa ya. Kita sekarang lagi excited untuk membahas sebuah konten yang sebenarnya lagi rame banget. Sebenarnya dari kemarin tuh aku diam aja sih, nggak bersuara apa-apa karena ya nunggu momen aja gitu. Karena kan gimana ya, kita bahas ini kayaknya kita bahasnya dengan kepala dingin gak sih Kak? Dengan kepala dingin aja sih. Tapi sebenarnya gini, sebelum itu kenapa tuh? kita itu kalau ngobrol tuh kalau udah kamera on itu jadinya formal, ngerti gak sih? Masa sih? Iya, tapi kalau kameranya off itu tuh ya udah kayak ngobrol tuh kayak enak aja gitu. Tapi ya kita mencoba untuk tidak formal ya Kak Nisa ya, karena Kak Nisa ini terbiasa formal dengan terbiasa menjadi presenter ya, jadi nggak bisa nih kalau ngomong yang kayak ecek-ecek gitu tuh nggak bisa. Takut geser personal brandingnya ya kan. Part of personal branding. Betul. Lagi-lagi, jadi kalau udah kamera on sudah agak sedikit dijaga jaimnya. Seperti itu ya, betul atau tidak teman-teman? Betul banget. Oke, Kak, jadi sebelum aku membicarakan fenomena yang lagi viral ini, aku tidak akan menampilkan videonya di sini karena ya teman-teman pasti sudah pada tahu ya. Kayak aku pun juga tidak mau memberikan platform atau panggung kepada orang-orang yang mungkin lebih banyak di luar sana yang masih bisa diikuti selain yang membuat video gitu loh. Masih banyak orang-orang dewasa yang mungkin masih bisa jadikan panutan dan bisa kalian follow gitu. Makanya aku tidak menampilkan video dia atau nama dia atau muka gitu ya. Ya pada kalian tahu sendiri lah. Gitu sih. Jadi sebenarnya ini pembahasan yang cukup menarik ya. Ada rame sekarang. Ini aku kayaknya menjelaskan latar belakangnya dulu gak sih Kak? Iya, biar tahu apa sih konten yang mana yang mau diomongin. Jadi tuh sebenarnya itu kan gini. Sekarang di sosial media itu banyak banget yang berseliweran tentang nikah muda. Ya nggak apa-apa sih, itu normal. Tapi yang satu ini dia tuh bikin konten. Intinya di dalam konten itu dia bilang, waktu itu kan sudah aku kirim kan. Waktu itu dia bilang intinya kayak menikah 19 tahun itu adalah keputusan yang menurut dia tuh adalah keputusan yang berani. Oke. Dan itu mempengaruhi ke keputusan dia membuat bisnis. Dia ada bisnis kayak fashion gitu. Oke, dia mengkorelasikan ya. Itu. Nah, akhirnya itu yang dirujak sama netizen dan semua videonya dia yang dulu-dulu tuh juga dikulik. Iya, Ternyata ada yang bilang sekolah itu scam dan lain sebagainya. Maka nanti kita akan bahas di episode 3 ya. Sekolah itu scam, benar atau tidak? Menurut pandangan kita berdua gitu. Betul. Nah, akhirnya dia bikin konten di dirujak sama netizen, banyak yang speak up dan lain sebagainya. Tapi di sini kita menanggapi dengan kepala dingin aja gitu. Mungkin ada sisi negatif atau positifnya. Kalau ada positifnya, cuma nanti kita cari positifnya dari perspektif kita ya. Dari perspektif kita gitu. Ya ini membahas secara general sih, bukan untuk menyerang personal. Gitu sih, disclaimer dulu ya gitu. Oke. Jadi yang pertama kali akan kita bahas adalah poin 1. When nikah muda itu
atau nikah dini itu dipublikasikan dan efeknya. Mungkin dari aku dulu gak sih Kak? Boleh. Oke, karena kan sebenarnya tuh kita episode 2 ini tuh mau membahas personal branding, mau runtut gitu loh sebenarnya. Tapi ada pembahasan menarik nih. Ya udah gak sih kita bahas aja. Betul. Gitu. Jadi ya udahlah, walaupun pembahasannya agak lumayan berat di episode 2 ini, tapi it's okay, kita akan bahas ini. Jadi kan termasuk part of personal branding juga karena aku di sosial media gini. Jadi gini, aku tuh kan dari dulu ya aku tuh termasuk orangnya cuek. Aku nggak peduli sama orang mau dia nikah muda, nikah dini apa segala macam. Not my problem gitu. Jadi itu emang udah urusan kamu. Ya udah, berarti itu tanggung jawab kamu gitu. Aku nggak ada urusan dengan itu. Mau nikah muda, suaminya umur berapa gitu kan, dari keluarga background seperti apa, aku nggak peduli karena aku fokus sama diriku. Tapi ketika nikah muda itu ya nggak apa-apa sih Kak, dia nikah muda, suaminya bertanggung jawab, orang tuanya setuju, ekonominya oke, mana yang salah gitu loh, nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi itu menjadi agak tricky ketika itu dipublikasikan, karena kan netizen itu kan nggak selamanya bisa umurnya cukup gitu loh, nggak selamanya umurnya cukup. Dan yang nonton tuh kan macam-macam, dari umur yang mungkin Gen Z akhir atau misalnya Gen Alpha awal gitu kan, dan itu menjadi doktrin aku bisa bilang, karena dulu aku korban konten itu. Di 2000 berapa ya, 2018an kayaknya, waktu itu masih marak banget nikah muda. Abis itu aku kayak karena waktu itu aku masih umur 18-17 tahun ya, aku jadi kayak wah, aku berekspektasi bahwa nikah tuh enak kayaknya ya, pegangan sama suami, punya istri gitu kan, bisa so sweet, bikin konten. Sampai waktu itu Kak, aku tuh kalau memang mau dilamar sama orang yang mungkin kelihatannya paham agama, kayaknya aku langsung mau gas gitu, besok nikah gitu kan. Dulu tuh kayak gitu, tapi karena papaku sama mamaku tuh bukan penganut sekte menikah muda, jadi papaku juga nggak boleh aku nikah muda gitu kan. Jadi nggak boleh, ngapain kamu mau nikah kecil-kecil gitu kan. Akhirnya terus dikasih tahu lah apa segala macam, bahwa dunia itu bukan tentang cinta doang dan lain sebagainya. Akhirnya waktu itu kayak aku tuh pikiranku cuma nikah gitu. Karena lihat konten tadi itu Kak gitu. Nah, apa yang terjadi ketika waktu itu aku betulan nikah? Mungkin sekarang aku udah anak 5 kayaknya. Dan mungkin aku kayaknya akan menyesal. Kita nggak ketemu dong. Kita nggak akan bikin podcast ini gitu. Jadi aku bersyukur banget gitu, betapa aku sangat beruntungnya waktu itu aku belum menikah, karena aku belum aware sama diriku, aku belum tahu jati diriku gimana, aku belum banyak pengalaman ketemu sama orang-orang yang berpengalaman yang lainnya, yang orang-orang high value lainnya. Jadi aku masih tidak aware dengan mental health, dengan traumatik dan lain sebagainya, apa yang harus diselesaikan dalam diri sendiri. Dan itu menjadi bahaya waktu itu ketika anak kecil seusia itu disuguhi nikah mau nikah, wah belum siap semuanya, mental apa segala macam. Kayaknya akan lebih bisa menciptakan kerugian lebih besar gitu, karena kan kita punya anak, punya suami kan gitu kan, ada mental anak juga, ada mental suami, bahkan keluarga besar. Jadi menurut aku ini tricky kalau sampai memang nikah muda atau nikah dini ini dipublikasikan gitu, karena akan menginspirasi anak-anak yang belum terlalu berkesadaran gitu sih. Sebenarnya gak ada yang salah dia menikah muda, silakan aja, dia bilang sekolah atau kuliah tuskam ya biar aja, tapi yang bahaya ketika itu dipublikasikan dan dikonsumsi banyak oleh publik lainnya gitu, karena aku korban dulu. Kan itu gimana? Tapi yang menarik adalah gini, karena aku pakai sosial media itu sebenarnya just for my entertain aja. Di explore-ku tuh isinya bukan yang konten-konten seperti itu. Jadi kalau kemarin kamu share, aku nggak tahu soal ini. Setelah kamu share baru muncul di explore-ku gitu kan. Dan dari zaman dulu aku main sosmed tuh jarang sekali ada info-info soal nikah muda. Jadi kita kayak bertolak belakang ya. Jadi aku juga selain nggak pernah terkena informasi soal itu, di keluargaku juga nggak ada yang maksa untuk nikah muda. Makanya sampai di usia segini nih, belum. Usia berapa sih? Gen Z, but in borderline. Jadi antara milenial sama Gen Z ya, kalian kira-kira lah ya, gitu kan. Jadi saat dapat informasi itu, oh ada ya ternyata sebagian orang yang berpikir untuk nikah muda gitu kan. Aku kira karena di circleku tuh belum banyak atau bahkan belum menikah gitu kan. Jadi mikir, oh nikah muda itu bukan bagian dari part of priority gitu. Jadi mikir ternyata ada. Terus aku tuh coba cari-cari info, iya ya bahaya banget kalau zaman sekarang dari 280 juta penduduk Indonesia yang
kalau kita cari info tuh yang pakai sosial media atau internet itu bisa sampai, aku tuh pernah nyari sekitar 230 juta orang gitu kan. Dan itu yang paling banyak pakai adalah Gen Z sama Gen milenial. Bayangin di usia-usia kita kan. Terus terpapar informasi seperti itu yang secara emosi belum mateng, edukasi mungkin juga belum lengkap tuh, belum genep tuh, dia belum kelar SMA, terpapar informasi seperti itu, terus belum ada yang mendampingi gitu kan. Padahal kita mau ujian UTS, UAS aja perlu ada persiapan gitu kan. Ada ujiannya, ada yang apa yang kepelajarin. Ini nikah nih tanpa persiapan, bahkan tiba-tiba ngelihat indah-indahnya doang dan dikorelasikan dengan bisnis. Aku rasa ada narasi yang cukup keliru gitu, kurang lengkap gitu misleading kan. naratif. Jadinya bahaya kalau orang-orang tuh belum paham secara utuh, cuma dengerin ya bahasanya tadi kata Sufu, doktrinnya tadi ya, Iya, mentah-mentah diterima. Waduh, ini cukup bahaya. Tapi Iya, aku benar. appreciate sebenarnya sama content creator kayak Sufu dan temannya yang lain, dan juga banyak influencer lain yang akhirnya turut memberikan kritik gitu kan. Jadi agak balance ketika ada juga gelombang-gelombang seperti Mbak yang tadi, yang kita tidak sebutkan namanya, itu punya pemikiran nikah muda, tapi diimbangi dengan kritik anak-anak zaman sekarang yang juga bagus banget gitu Iya, kan. iya, iya. Dan semoga itu akhirnya dipikirkan juga sama anak-anak yang Gen Z dan milenial untuk bisa mempertimbangkan keduanya. Again, nikah itu di usia 19 yang disebutkan Mbaknya itu legal di Indonesia. Kalian bisa cari di undang-undang, it's okay gitu kan. Cuman yang perlu berhati-hati adalah kesiapan dari segala aspek. Gitu. Iya sih benar. Jadi aku rasa juga sekarang netizen itu pada pinter-pinter, Betul. cerdas-cerdas. Jadi nggak menelan informasi itu secara mentah-mentah. Mentah-mentah. Kalau dulu ada kayak gini-gini tuh dulu nggak ada yang kritik Kak waktu itu. Waktu zaman-zaman 2018 tuh kayaknya sedikit orang yang berspeak up tentang ini gitu. Tapi karena sekarang ini udah semakin aware ya gitu. Gen Z udah semakin dewasa gitu kan yang menguasai sosial media. Jadi makanya bagus sih balance tadi itu. Dan COVID kayaknya ngebantu deh. Kayaknya Iya, orang makin bener-bener. melek media, Bener, melek digital, jadi makin bisa filter sih mana informasi yang memang oke dan enggak. Gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Di poin kedua di sini aku menuliskan kita kulik dulu nih latar belakang dari kreatornya. Mungkin kita bukan, aku nggak kenal sama orangnya ya, cuman kita mungkin ada beberapa spekulasi seperti mungkin dia dari keluarga yang seperti ini, makanya dia berani kayak gini. Dan coba gitu ya kita bedah, karena aku ada juga temanku punya istri. Oke. Istrinya teman Mbak ini. Oh. Nah, aku wah, dikasih tahu. informasi Makanya, A1 nih. Kita gitu, gosip. katanya temennya gitu. Katanya memang latar belakang dari Si Mbak ini. lingkungannya Kak Oh. adalah mungkin agak menjurus kepada orang-orang memegang teguh prinsip-prinsip religiusan atau agama itu sendiri. Jadi makanya ya mungkin dia juga punya mentor ya, it's like ustazah atau ustadz gitu kan. Dan memang itu kayak speak upnya dia, konten-kontennya dia itu memang agak sedikit banyak didukung sama mentor-mentornya dia gitu. Makanya aku gini, makanya nggak mungkin ini orang satu berjalan sendiri gitu. Mungkin ada pendukungnya entah dari suaminya sendiri atau dari lingkungannya, dan itu menurut aku lingkungan sangat berpengaruh. Karena dulu aku bener-bener pernah di titik kayak pikiranku tuh cuma intinya tuh habis sekolah aku mau nikah, aku mau jadi bunyai gitu. Sumpah. Bunyai, oh berarti yang dicari Gus. Loh, kebaca dong polanya. Iya benar-benar. Iya emang kayak gitu Kak. Emang Oke, kayak gitu. oke. Memang ada di posisi Dulu seperti itu ya. dulu waktu masih kecil. Kan masih kecil belum tahu apa segala Seharusnya macam. kalau podcastnya dipotong bahaya. Bahaya. Subuh Malinda cari Gus. Iya. Nah, mungkin bisa jadi latar belakang dari keluarganya itu juga keluarga yang happy aja. Bisa jadi maksudnya happy family, keluarga cemara gitu kan. Sedangkan kita berdua di sini memang anak dari Pohon pinus, kaktus. Kan tadi cemara. anggrek. Agak berduri sedikit lah. Iya. Jadi kita berdua ini dari keluarga yang memang Nggak secemara itu gitu. Jadi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, dan mungkin dari sisi finansial juga bukan yang perintis-perintis banget nih gitu. Jadi mungkin ada kayak ya udah sih apa sih yang mau aku cari lagi selain mungkin menikah gitu kan. Mungkin ada dari situnya gitu. Jadi nggak sepenuhnya dia juga mengambil keputusan itu juga mentah-mentah, kayaknya enggak juga. Jadi mungkin dia pikirkan dulu untuk menikah, untuk ini dia juga pikirin dulu dari keluarganya udah setuju, dia juga menemukan orang yang cocok sama dia sepemikiran. Jadi menurut aku dari perspektif dia tidak salah
perspektif Ya, dia, ya, ya, karena ya, perspektif ya. itu menurut orang lain juga benar menurut orang itu masing-masing. Betul, 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 betul. Jadi perspektif dia, aku nggak salah dong, aku nikah, aku udah siap, aku udah mau kok gitu kan, apa yang Iya. salah gitu. Jadi makanya mungkin dari latar belakang itu yang membentuk pribadi orang itu jadi berbeda-beda. Makanya kalau aku sendiri dibentuk dari keluarga yang memang broken home dan memang itu tidak happy family, itu kayak apa namanya, memikirkan untuk menikah itu nanti gitu, bukan prioritas saat ini. Ya, aku tadi dengar cerita dari kamu dan juga ada selintingan dari orang-orang yang pernah nge-review soal si Mbak ini, kayak akhirnya aku tersadar gitu. Banyak orang-orang yang rasanya mengamini pemikiran Mbaknya. Jadi dia juga akhirnya pede gitu kan dengan pemikirannya, bahkan berani sampai speak up di sosial media. Terus benar juga dari lingkungan keluarga yang mungkin dia sudah dicukupi segala hal, dia mungkin merasa sudah semua yang dia pinginin udah dilakuin tuh di usia dia yang 19 tahun tadi. Jadi dia rasa aku nggak perlu achieve apa-apa lagi selain yang memang belum gitu ya. Misalnya kayak ada sebagian orang yang mungkin masih harus jadi provider for their family. Jadi aku harus kerja dulu, harus ngirim ke rumah, gaji aja udah habis gitu kan. Mbaknya nggak ada di posisi tersebut. Jadi dia berusaha untuk mencari hal lain yang sekiranya belum dicapai di usia 19 tahun dengan mungkin menikah tadi gitu ya. Jadi ya kita nggak menyalahkan Mbaknya karena dia sudah tercukupi semua, terus dia mau achieve yang lain. Tapi yang bikin salah dan keliru aku rasa adalah dengan narasinya tadi yang tiba-tiba dikorelasikan dengan bisnisnya dia. Jadi kayak maksa banget, oh anak muda itu pasangannya kayak nikah dan bisnis gitu kan. Jadi kan orang kalau salah terima nyantolnya, oh kalau aku mau bisnis nikah dulu, akhirnya ada yang support gitu kan. Jadinya wah jadi serba salah ini kan, jadi bahaya apalagi ketika Padahal tidak semudah itu, tidak seindah itu. Kehidupan realita ini. Anda tahu bayar listrik, bayar yang lain berapa gitu kan. Nah itu dia sih, jadi ya nggak ada yang salah juga. Takutnya nanti dipotong-potong ya videonya, wah ini nih mereka berdua tidak mensupport nikah muda tapi wah nih Iya, hati-hati ya, jangan hati-hati. salah paham. Benar, It's benar, okay. Nah tapi ketika kita mau mengkritik orang, kita juga betul harus lihat latar belakangnya gitu kan. Benar. Jangan ngejudge, wah Mbak ini salah, ya enggak juga. Kalau ternyata kita tahu oh latar belakangnya privilege-nya seperti ini dan itu, oh ternyata ya it's okay gitu ya, jadinya kita paham. Tapi tidak semua kayak template yang dilakukan Mbak itu pas untuk dilakukan sama orang-orang lain gitu kan. Nah ini yang kita perlu hati-hati. Tuh. Betul. Oke. Tadi kan lingkungan udah aku bahas ya, sangat berpengaruh banget ya Kak dalam keputusan seseorang itu, dan teman-temannya ngasih solusi, ngasih dukungan gitu. Tapi sebenarnya aku itu lebih bukan menyoroti ceweknya. Cowoknya nih. Katanya child grooming. Waduh. Kita nggak bisa langsung menjudge itu. Iya, Nggak kata bisa. orang-orang Kata nih. orang-orang nih, kata yang berseliweran tuh kayak kamu di child grooming deh gitu-gitu kan. Tapi aku gini, aku lebih menyoroti ke laki-lakinya. Kenapa? Karena sebenarnya itu perempuan tuh sejatinya kan mengikuti. Oke. Jadi karena dia masih usia 19 tahun ke 29 tuh kan lumayan ya, jarak 10 tahun tuh 10 kan tahun lumayan banget, gitu iya, kan, iya. dengan segi pengalaman dan apa segala macam itu sangat jauh Kak menurut aku ya. 10 tahun tuh oke, jauh. Dan sebenarnya itu perempuan tuh kan mengikuti. Dan yang aku pertanyakan adalah bagaimana si suaminya itu memberikan perspektif atau mendidik si perempuannya atau istrinya. Nah ini yang Oke. perlu dipertanyakan gitu, sampai ke sosial media, statement-statement itu kan sebenarnya suami tuh harusnya ikut andil, kayak ngoreksi lah, kamu jangan gini lah di sosmed, gini aja, nggak perlu ini terlalu dipublikasi, kayak gini kayak gitu. Nah aku lebih menyoroti ke situ. Oh. Jadi mungkin ada peran di situ di mana memang peran suami itu harusnya memimpin dalam Betul. segi finansial, berpikir ya. Termasuk itu mendidik mindset kan? mendidik itu kan suami nomor Iya, satu. iya, Maksudnya iya. mereka memang harus memimpin gitu, bukan memimpin secara finansial aja, nyiapin rumah mobil, bukan itu kan. Tapi mendidik secara mental dan pemikiran tuh itu udah tugas suami sebenarnya, seperti itu. Nah akhirnya aku merasa kayak oh mungkin karena ada peran suami di situ, atau apakah itu sangat berpengaruh ya sama dari statement atau pemikiran istrinya tadi itu. Karena gini, aku pernah baca buku Kak, katanya perempuan itu kalau dia sudah jatuh cinta itu ada ilusi di otaknya itu seperti seolah-olah pasangannya itu benar. Oh. Aku pernah baca buku itu, karena memang ada katanya perempuan tuh kalau jatuh cinta itu di otaknya itu ada seolah ilusi itu pasangan tuh selalu benar. Makanya semua tindakannya, ucapannya itu Romantisasi. Indah. diromantisasi dan seperti diartikan memang ini benar. Walaupun itu sebenarnya tidak relevan atau itu salah mungkin ya menurut orang lain atau menurut kehidupan itu. Jadi
inilah makanya pentingnya perempuan itu untuk berpendidikan, Ya. punya pengalaman, kita bisa explore dulu, ketemu banyak orang di dunia profesional, seperti apa sih di dunia luar itu, ketemu sama orang-orang yang punya latar belakang beda sama kita, mungkin dari agama yang beda, maksudnya kita teman-teman, kita Loh. sharing sama teman yang dari, Oke. kan aku kuliahnya di kampus yang macam-macam orang di situ, Iya, ada iya, dari agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik semua ada kan. Jadi itu menurut aku adalah salah satu bentuk dari kita itu aware sama diri kita adalah kita mencoba untuk memperluas pengetahuan, memandang dunia itu seperti apa lebih jauh gitu. Itu makanya kenapa banyak orang-orang yang mungkin anak-anak umur segitu itu ketemu orang yang dia cintai apa segala macam, dia kayak ya udah kayak ngintil aja, ya bisa jadi itu child grooming. Karena dia belum tahu pengalaman, terus dia di otaknya tuh membuat ilusi bahwa pasangan selalu benar dan lain sebagainya. Akhirnya pas ketika dia deketin apa segala macem, dia kayak merasa oh he's the one gitu. Padahal realitanya tidak seperti itu. Bisa jadi itu child grooming, bisa jadi. Tapi kita nggak tahu kan di relationship dia seperti apa. Mungkin dia tidak merasa seperti itu. Jadi ya ini cuman kita ngomong aja, maksudnya menerka-nerka aja gitu. Iya, aku sih menerkanya karena dideketin di usia yang masih di bawah umur kan. Mungkin kalau SMA kan sekitar usia 15, 16, 17 gitu kan. Yang dimana secara emosi dan pemikiran juga belum matang sekali. Jadi ya menurut aku wajar aja banyak netizen lain yang akhirnya berpikir mungkin ini Child korban grooming, child grooming. iya. Karena kalau dia sadar ya nggak ada kata-kata child grooming gitu kan. bener-bener. Gitu ya, tapi nggak tahu. Again ini spekulasi gitu. Kita bukan Spekulasi. expert di situ juga, Benar-benar. cuman ya bisa jadi gitu. Tapi karena dia merasa pernikahannya happy-happy aja, ya alhamdulillah gitu ya. Kita kan Iya, bersyukur iya, dengan benar. kehidupan pernikahannya yang bagus. Tapi buat yang lain yang tidak dengan privilege yang sama, hati-hati, ini adegan berbahaya. Sekali menikah tidak bisa single era lagi. Iya, janda. Sekali menikah Waduh, janda. takut. Aduh, jadi makan hati-hati ya. Bukan yang harus buru-buru banget kok. Kita mau kejar-kejaran sama siapa sih? Is, Nggak betul. ada. Oke, terus nih Next. aku yang menyoroti adalah ada yang bahas-bahas tentang kodrat wanita. Nyambung banget ya soalnya sama pernikahan. Jadi menurut Kak Nisa gimana tuh? Kodrat wanita tuh apa sih sebenarnya? Sepengetahuanku yang namanya kodrat itu ya ada keterkaitan dengan biologisnya itu sendiri, kayak Yes, ya aku perempuan setuju. itu apa Exactly, sih? setuju. Ya mengandung, Menstruasi. melahirkan, menyusui yang berkaitan dengan biologis lah, kurang lebih seperti itu. Tapi kan akhirnya karena di Indonesia ini patriarki, jadi pada akhirnya akan dikaitkan juga dengan pekerjaan domestik, menyapu, mengepel, memasak gitu kan. Nah ini akhirnya orang-orang salah kaprah gitu kan. Berarti itu culture dong sebenarnya. Betul, culture. Karena di Indonesia ya memang jujur aja kita masih patriarki, di mana laki-laki itu punya apa ya? Privilege lebih tinggi. Bukan privilege tapi secara kedudukan itu dipahami lebih tinggi ya. Ini kan dari sejarah masa lalu gitu kan, dimana akhirnya perempuan nggak punya kesempatan untuk bisa berpendidikan, penghidupan yang layak, dipaksa nikah di bawah umur. Bahkan zaman dulu tuh sebelum ada undang-undang nikah tuh bukan 19 tahun, 16 tahun tuh udah legal zaman dulu ya. Tapi kan perjuangan dari para pejuang wanita-wanita akhirnya membuat nikah itu bisa sampai di usia 19 tuh udah alhamdulillah banget gitu kan. Jadi kalau balik ke Mbak yang tadi, kalian tahu nggak sih perjuangan para tokoh-tokoh terdahulu mengusahakan perempuan untuk bisa merdeka, terus tidak menikah di usia muda, bisa berpendidikan tuh susah payah banget gitu kan. Tiba-tiba zaman sekarang dengan mudahnya dikontenin, ayo nikah muda. Mbak ayo baca buku sejarah bareng-bareng ya gitu kan, kayak gemes gitu kan. Iya benar. Iya, kalau kodrat tuh bener ya tadi itu kayak menyusui, menstruasi dan lain sebagainya. Sebenarnya kepada biologis, lebih kepada biologis kalau Ya. kodrat itu ya. Tapi kalau udah masuknya kayak perempuan harus menikah muda, harus perempuan tuh ujung-ujung di dapur, perempuan itu harus lemah lembut, perempuan tidak boleh berkarir, perempuan tidak boleh bersuara. Itu sebenarnya lebih ke culture, bukan Ya. kodrat itu sendiri. Makanya Gitu. kalau ada orang yang PDKT gitu ya, misalnya nanya lagi ngapain, oh sorry aku lagi beres rumah gitu ya, wah udah siap nih berumah tangga, langsung gak aku reply. Karena gini, oh berarti dia secara pemikiran sudah patriarki, sorry banget ya buat yang gak aku balas gitu kan. Bukan bermasalah apa-apa, daripada berdebat akhirnya tidak berujung, karena aku tahu secara pemikiran visi misi ini gak akan nyambung gitu kan. Dengan dia merespon seperti itu pun akhirnya tahu gitu, oh dia nanti kalau berpasangan pasti Iya. menganggap istri itu sebagai pelengkap untuk kebutuhan domestik di rumah Bener, tangganya. bener. Jadi kayak, Tapi ini aku nggak langsung ngejudge bahwa orang patriarki itu salah. Perspektif dia menurut dia bener. ya Again perspektif dan juga
wah siapa yang mau nikah sama lu patriarki. Belum tentu juga, mungkin memang ada perempuan-perempuan yang menyukai laki-laki yang patriarki, maunya dipimpin terus atau memang mau di rumah terus atau jadi ibu rumah tangga. Jadi manusia ini kan macam-macam, jadi spesiesnya beda gitu. Jadi aku sama Kak Nisa memang spesies seperti ini, ada juga spesies lain yang memang berbeda pemikiran, berbeda pandangan, berbeda opini, dan itu sah gitu loh. Bukan berarti kayak kamu feminis, kamu salah, kamu patriarki, kamu salah gitu. Ya itu tergantung dari orang yang memaknai dan kecocokan dari yang orang itu cari gitu sih sebenarnya. Iya. Again di sini kita nggak bicara salah atau benar ya, tapi opini kita aja sih. Gitu. Tapi kalau kita pribadi ya kembali lagi kalau kita sih mending menghindari gitu. Iya. Karena aku pernah dengerin kajian ustadz juga kayaknya nggak ada tuh yang bilang wah dalam ayat Al-Quran ataupun hadis perempuan itu memang diwajibkan mengurusi dapur apa segala macam, kayaknya nggak pernah gitu ya ada statement kayak gitu. Seru ya pembahasannya. Keluar daripada yang episode 1. Daripada yang episode 1 kayaknya episode 1 tuh kayak masih backgroundnya polos, habis itu mic-nya gak ada 2 ya, masih meraba-raba. Ya oke lah, masih meraba-raba. Jadi tidak ada yang nothing is perfect when you doing for the first time. Oke, jadi kita akan membahas tentang merit itu pencapaian gak sih Kak sebenarnya? Nah, ini dia. Jadi kalau teman-teman yang nonton kita dari menit awal yang belum nonton ulang lagi. Ya bisa jadi itu pencapaian karena tadi yang orang-orang dengan privilege tertentu semua sudah tercapai di usia mudanya dia. Terus akhirnya dia mencoba mencari achievement lain. Ya wajar aja kalau itu dianggap sebagai pencapaian bagi orang-orang kelompok tersebut gitu. Tapi bagi sebagian orang yang kayaknya sih yang aku pernah baca zaman sekarang tuh banyak sekali generasi milenial atau generasi Z itu akhirnya mendapatkan warisan sebagai sandwich generation gitu ya, dalam artian masih membutuhkan waktu untuk bisa setidaknya memapankan dirinya, mencukupi kebutuhan keluarga. Akhirnya pernikahan bukan achievement lagi gitu kan, tapi mungkin bisa second priority atau bahkan kebutuhan tersier lainnya yang belum untuk dalam waktu dekat gitu. Jadi siapa yang memandang, siapa yang berpikir itu akhirnya menjadi penentu apakah pernikahan itu achievement atau enggak gitu sih. Iya setuju sih. Jadi pernikahan achievement atau tidak tergantung manusianya sebenarnya. Latar belakangnya, tujuannya gitu. True. Tapi kalau Kak Nisa pernikahan pencapaian enggak kira-kira? Menurut aku itu adalah babak baru dalam kehidupan ya. Babak baru sebentar gak bisa relate karena belum menikah kan. Iya. Tapi kalau aku mikir kayak bayang-bayangin gitu mungkin entah next year atau apa, aku rasa menjadi babak baru bukan pencapaian gitu kan. Kalau dikatakan pencapaian itu lebih kayak kita lomba apa, menang apa, mungkin aku merasanya itu sebagai pencapaian. Tapi kalau menikah babak baru karena kita seolah-olah akan punya pasangan baru, kemudian kayak buku tuh lembaran baru kan. Harus kita tulis bareng-bareng. Mau ngapain nih, mau dihias seperti apa gitu. Jadi aku rasa bukan pencapaian, tapi ini malah ujian baru mungkin bahkan nih. Karena dalam pernikahan juga ini seru ya kalau dibahas ya. Karena ada something lain yang ya seperti halnya kita masuk kuliah, masuk sekolah, habis belajar ada ujiannya mau naik kelas nggak dalam hubungan tersebut gitu sih aku rasa. Sufu memandangnya gimana? Bukan sih, aku bukan pencapaian sih kalau nikah ya menurut aku. Ya. Karena sekarang pun aku sudah tidak berharap kayak ya kalau jodohnya oke, kalau enggak juga ya oke nggak apa-apa gitu. Jadi kalau memang tadi kita menyambungkan sama yang kodrat tadi ya, kalau memang sebagian beberapa orang yang menganut religiusme nggak tuh, menurut sebagian orang yang menganut religius lebih dalam gitu kan, orang-orang yang berpatok kepada religius itu sendiri, agama itu sendiri, memang mengaitkan bahwa kayak sekarang kan banyak wanita berkarir apa segala macam, banyak ngomong kayak ya wanita tuh kembali kepada kodratnya, semua orang tuh harus kembali pada kodratnya. Ya kalau memang kita memaksakan semua wanita itu harus kembali kepada kodratnya, which is itu melahirkan, menyusui, menikah dan lain sebagainya gitu kan, berarti kita memaksakan orang-orang yang juga tidak bisa sebagai kodratnya dong. Beberapa orang ada yang nggak bisa punya anak, ada gangguan mungkin nggak bisa menstruasi setiap bulan. Jadi makanya kalau kita memaksakan bahwa menikah itu harus atau itu sebagai kodrat wanita, berarti punya anak dan sebagainya itu kita memaksakan orang-orang nggak bisa punya anak dong. Jadi kita egois dong, bener nggak? Bener. Dan lagian aku pernah dengar kajian dari ustadz-ustazah itu juga nggak ada sih yang ngasih statement menikah itu wajib secara hukum kan. Ada sunnah, mubah, bahkan bisa jadi haram itu sendiri. Betul, tinggal ngelihat again gitu gimana kondisinya orang tersebut. itu menyesuaikan dengan hukum-hukum tadi. Jadi bukan kayak menikah wajib dalam Islam gitu. Ada. Nah yang ada ngerti bisa coba haram di kolom komen coba ustazah yang ngerti dalam kolom komen ya gitu. Boleh. Jadi menurut aku memang di sini tuh ada
perspektif yang menurut aku agak menyudutkan perempuan itu sendiri. Jadi di antara dia harus memenuhi kodratnya, nikah itu pencapaian. Jadi semua orang tuh harus menikah, harus punya anak, harus gitu. Padahal nggak harus. Menikah tuh nggak harus untuk semua orang. Betul, betul, betul. Gitu, karena ada yang tadi ada yang sunnah, ada yang jadi haram, ada yang jadi wajib. Di agama itu sendiri sebenarnya agama itu udah mengemas semua itu menjadi sempurna. Cuman mungkin ini yang salah adalah apa ya, cara pengertian orang masing-masing. Ya. Itu yang membuat salah. Jadi kayak wah, agama itu kan memang nggak kaget kalau kayak gitu. Nah jadi kan balik ke agama Kak, padahal nggak semuanya kayak gitu kan. Ini mungkin teman-teman hijrah yang masih semangat banget gitu Semangat kan, banget, tapi ya. belum diimbangkan dengan realita kehidupan seperti Yes, apa. itu aku dulu pernah di posisi seperti itu. Makanya kenapa aku bilang dulu kan konten-konten aku sangat ini ya, maksudnya kayak agak sedikit fanatik atau sedikit Karena suku berat gitu. Suku berangkatnya memang dari Pesantren. lingkungan yang Islami sekali. Islami sekali, Islami Oke. sekali. Beda sama aku yang duniawi sekali. Iya. Dekat sama suku jadi mulai terkena kita angin-angin agama ya. Kita balancekan aja kehidupan ini ya saudara-saudara. Betul. Gitu sih. Jadi menurut aku merit bukan pencapaian, merit not achievement gitu. Jadi menurut aku pencapaian aku ya adalah membahagiakan diriku sendiri. Itu Tapi aku jadi pencapaian penasaran kan, kamu ahli di personal branding. Ketika orang menganggap itu sebagai achievement sampai ditulis di bio sosmednya, itu gimana tuh Su? sah-sah aja sebenarnya. Sah aja, oke. Sah-sah aja. Personal branding kan macam-macam, sah-sah aja. Jadi mau personal branding 19 tahun merit itu sah-sah aja. Cuman aku baru denger Baru ini ya? baru ini, makanya gue agak shock, agak kaget kan. Oke. Karena selama ini kan ketika aku ngajar di kelas Elmas itu kan kayak kamu mau jadi apa, personal branding apa, ada yang make up, ada yang nari, ada yang memang mau jadi psikolog, influencer, apa segala macam, finance di bidang-bidang macam-macam gitu kan, dokter apalah. Tapi baru kali ini aku mendengar personal branding menikah muda 19 tahun. Baru-baru ini. Sebenarnya nggak salah. Iya. Nggak salah. Asal itu diimbangi konten-kontennya itu dengan perspektif yang luas. Kayak plus minusnya, persiapannya gimana. Jadi bukan yang di-share tuh bukan cuma indah-indahnya doang gitu loh Kak. Apalagi ini kan menyangkut merit. Sekali menikah, punya anak, ini menyangkut kehidupan baru gitu loh. Jadi ini nggak bisa main-main gitu. Jadi sebenarnya efeknya akan sangat jauh sampai ke situ kalau kita bisa mikir. Oke. Generasi-generasi berikutnya gitu. Jangan sampai tercipta fatherless yang lain ataupun motherless yang lain gitu. Atau sama generation yang lain ya. gitu. Oke. Gitu Kak. Aduh agak erat ya bahasannya. Oke. Lanjut. Jadi gini. Kalau misalnya dari perspektif dia ya, mungkin kayak alah, orang-orang yang bilang merit itu bukan pencapaian, mereka pasti pengen menikah. Cuman mereka tuh trauma aja gitu kan. Mungkin beberapa perspektif orang seperti itu. Tapi ya kembali lagi sih Kak, siapa sih yang gak pengen hidup sempurna? Sekarang kalau kita bisa dikasih pilihan, ketika kita memilih misalnya untuk ngobrol lebih dalam atau deep talk sama orang yang mungkin dia punya trauma, ketika kita deep talk, kamu pengen gak sih menikah, punya anak? Semua orang pengen menikah, pengen punya suami atau istri yang baik, yang setia, pengen punya anak-anak yang lucu, pengen mertua yang baik, kepengen teman-teman yang support, kepengen kerjaan dan karir itu yang bagus. Kalau kita bisa dikasih pilihan, semua orang itu mau jadi sempurna gitu loh. Siapa sih yang nggak mau? Tapi kan hidup nggak bisa memilih dari awal kita dilahirkan di keluarga mana, dengan kondisi seperti apa yang mempengaruhi cara berpikir kita, dan akhirnya kita melihat seperti oh karir dan dunia ini tuh nggak semudah itu. Siapa sih Kak? Aku tanya deh, siapa sih yang nggak kepengen hidupnya sempurna? Gak ada, pasti Siapa semua yang nggak mau. pengen? Siapa yang nggak pengen apa dia itu punya beberapa trauma? Maksudnya gimana sih? Siapa sih yang pengen dia tuh punya trauma? Ya gak ada. Siapa yang pengen? Nggak ada yang ada. pengen. Siapa yang pengen jadi sandwich generation? Nggak Nggak ada. ada. Siapa yang pengen? Nggak ada. Kalau kita bisa milih, semua orang pengen jadi perfect gitu. Pengen punya rumah sendiri, mobil sendiri, anak-anak yang lucu, suami yang baik, istri yang baik, mertua yang baik, teman-teman mendukung, karir bagus. Semua pengen kayak gitu. Semua pengen kayak gitu. Everyone. Ya tapi karena kita memang manusia yang hidup di dunia penuh dengan ujian. Dan dunia itu nggak adil. Iya. Sometimes dunia itu nggak adil. Makanya kita harus berjuang untuk
Kita adil ke diri sendiri, ini yang penting. Ya, makanya Gitu. ya memang Allah menciptakan seperti itu. Kalau semuanya sempurna, nggak ada ujian, nggak ada yang mau ibadah nanti Bener. dong, nggak ada yang mau usaha, nggak ada yang mau usaha. kerja, Iya. rebahan semua tuh nanti, rebahan udah happy hidupnya. Nah itu esensi memang hidup di dunia kayak gitu ya guys ya. Jadi yang terlihat sempurna di sosmed bisa jadi yang bahagia doang yang di share gitu kan. Iya. Aslinya ya mungkin ada aja. Ya termasuk ujian kita hidupnya. berdua gitu, nggak mungkin kan kita Oh, share iya. berdua permasalahan ya. Pakai tisu nangis-nangis di upload ya, enggak Iya. dong. Ya sangat membuat bisa gila. Jadi di usia sekarang ini sebenarnya tidak gila itu sudah bersyukur. Oh wow. Iya nggak sih? Nggak gila. Ya udah mungkin bisa ke dokter sharing. aja sih. Ke psikolog ya. Yuk bisa yuk. Aku udah pernah dulu. Gitu. Jadi tadi kan udah kita bahas ya pandangan kita ke pernikahan dan lain sebagainya ya Kak ya. Nah sebenarnya tadi itu nyambung ya dengan apakah menikah itu adalah kodrat wanita. Enggak sih kalau menurut aku. Iya. Menurut aku Balik juga. ke obrolan tadi Iya ya. iya. enggak Jadi sih. laki-laki juga menurut aku nggak semua nikah tuh juga buat laki-laki. Mungkin pemilihan diksinya bukan kodrat ya gitu, Apa? tapi ya mungkin lebih kepada menikah itu adalah sebuah pilihan, dan kalau Iya. kita mau merujuk pada hukum-hukum Islam menyesuaikan lagi kepada kondisi gitu. Jadi memang akhirnya aku rasa bukan kodrat, karena kodrat itu lebih melekat kepada kebutuhan biologis tadi kayak melahirkan, menyusui, mengandung gitu. Kalau untuk perempuan ya gitu sih, dan tidak ada mewajibkan juga. Jadi ya Bener sih. hati-hati pemilihan diksi ini memang Iya agak nanti diblunder-blunderkan. blunder terus dipotong di sosmed, waduh, Ah, ini bahaya. nih bahaya. Iya jadi ya seperti itu sih guys. Tentang pembahasan menikah muda ini sebenarnya menikah muda itu bisa dikatakan menikah muda nggak sih buat cowoknya? Enggak lah, dia sudah di usia matang dong. 29 ya, Sudah hampir mau 30 29 matang. tahun. Ya sudah matang sih. Jadi yang menikah muda berarti mbaknya doang. Mbaknya aja. Ini kita ngomongin siapa sih? Semua orang sih, kita sendiri juga, Iya. kita ngomongin diri sendiri. Jadi kalau usia kita nih bisa dibilang nikah muda nggak? Aku sudah tidak muda loh, aku seumuran sama emasnya yang tadi soalnya. Jadi ya nggak begitu relate karena aku tidak mengalami di usia muda untuk pingin nikah gitu, jadi aku kurang tahu. Tapi ya mungkin kalau di usia Sufu bisa dibilang menikah muda Enggak bisa Ya, dong. ya. Aku Berapa udah sih usianya? 24. Udah enggak ya? Enggak dong, 24 itu udah menuju dewasa. Sudah siap ya. Iya, dewasa pertengahan ke akhir lah. Kalau bisa dikatakan nikah muda tuh mungkin dari umur 18 tuh dini ya. Dini, kalau di 18 undang-undang dini, tuh masih iya. di bawah 19 sampai 22-an mungkin nikah muda. I see. Gitu. Dan menurut aku juga apa namanya pembahasan menikah itu sangat kompleks. Pembahasan cinta menikah itu adalah pembahasan yang tidak pernah selesai. Mau sampai generasi kapanpun itu akan selalu dibahas. Karena memang menikah ataupun cinta itu menurut aku sebagai anugerah ya. Anugerah Tuhan tuh kan berbentuk cinta tadi itu. Jadi makanya membahas perasaan itu memang gak ada habisnya dan memang akan selalu diperdebatkan menurut perspektif orang masing-masing. Jadi berbeda perspektif juga berbeda juga pendapatnya. Jadi itu dan perspektif itu sah buat orang itu masing-masing. Betul. Sekali lagi gitu. Jadi ya kalau Kak Nisa mau dikasih pilihan mau menikah usia berapa nih? Sedikasihnya aja ya kan, karena Iya. udah kadung di usia segini terus Iya. tiba-tiba set target terus nggak achieve lagi, malah pusing 7 keliling gitu Iya, kan. benar-benar. Dan nggak ada pressure juga dari lingkungan untuk secepat itu ngelihat dunia yang seperti ini Yes, gitu yes, kan. benar. Daripada salah, Dari orang mending tua nggak ada hati-hati. maksa nikah muda ya. Bukan maksa, mungkin lebih ke nyindir-nyindir ya, tapi kita tetap dengan pertimbangan, dalam artian jangan sampai karena diburu usia kemudian random pilih orang gitu, tapi akhirnya nanti malah kita kayak memilih jurang sendiri gitu kan. Enggak kan di usia sekarang nih, ya wajar sih kalau ada sindir-sindiran. Tapi kalau usia waktu itu kayak masih 20, 21, 22, ada nggak ada pressure kayak Oh enggak ada. nikah kamu Nisa, teman-teman kamu udah nikah gitu? Ada nggak? Enggak, dari dulu pun hanya sindiran-sindiran biasa, tapi karena ya again orang tua aku tahu kondisinya saat ini seperti apa dan memahami prioritasku apa, jadi nggak ada pressure yang harus banget sampai dijodohin segala macam, enggak. Lebih kepada keluarga yang open minded untuk kita discuss dulu gitu. Jadi sindiran itu ya paling hanya untuk kalau ketemu orang gitu kan, cara Iya. untuk menepis omongan orang lain sambil saling menyindir, padahal dalam keluarga juga enggak sih, dari keluarga inti ya. Ada yang menarik nih, aku mau tanya. Bagaimana Kak Nisa menyikapi kalau ada tante-tante, bude-bude, bibi-bibi atau teman-teman mama gitu kan yang datang ke rumah tiba-tiba, Kak Nisa kapan nikah? Kapan yang dibahas nikah mulu? Bagaimana Kak Nisa menyikapi itu? Oh ya, Menurut akhirnya pandangan Kak Nisa? secara praktek ya selalu kayak aduh doain ya tante, doain ya om, segala macem kayak gitu. Kayak ya
ya udah jawaban-jawaban yang diplomatis aja, karena kalau kita mau jawab nggak sopan juga ya itu sama orang tua gitu kan. Tapi ya kita juga mau jawab yang gimana-gimana juga memang belum ada gitu kan. Jadi ya doain aja Ada yang perasaan terbaik. jengkel nggak? Iya, jadi kadang kalau ada event keluarga lebaran kita coba cari-cari cara menghindar atau kumpul-kumpul sama ibu-ibu pengajian teman-teman mother saya. Aku perlu nggak ikut atau ada cara nggak untuk aku tidak perlu ikut gitu kan. Jadi ya kita menghindari penyakit hati juga kan, karena sudah tahu ujungnya pasti pertanyaannya Ke akan situ. berkutat di situ aja. Dari aku usia masih 20-an sampai mau menuju 30-an, kok itu mulu pertanyaannya gitu kan. Jadi kayak kita menghindari penyakit hati aja sih sebenarnya. Aku dulu malah ada titik-titik di mana pas usia-usia 20-an ya, 21 gitu. Aku udah sebel loh Kak ditanya kapan nikah. Oh. Udah kayak emang gak ada pembahasan lain apa sih orang-orang tuh naik kapan nikah mulu, kapan nikah mulu. Emang gak ada pembahasan lain kayak apa kayak segala macam, sampai aku tuh kayak kalau ketemu orang tuh kayak kan muka aku nggak bisa ya bohong ya, ekspresi Iya. kayak Bete gitu kan. Habis itu aku pulang, waktu itu kan habis kondangan sama mama pulang. Kata mamaku ada yang menarik, karena ketika orang tanya kapan nikah itu ya memang karena mereka mungkin gak ada bahasan lain, basa-basi, dan mereka kurang pengetahuan aja. Yang gak mungkin tiba-tiba kayak tanya, Nisa kamu pakai teori apa komunikasi, teori dari Albert siapa? Gak mungkin kan. benar. Jadi memang yang paling mudah dibahas adalah kapan nikah, udah punya pacar belum? Iya. Itu basic lah. Jadi pertanyaan kayak gitu gak pernah akan bisa hilang menurutku ya. Jadi memang kitanya aja yang berkesadaran untuk gak usah baper atau Ya. misalnya kita nggak usah yang terlalu kayak ini si tante najis, nggak usah gitu juga gitu. Jadi kayak biasa aja. Oh mungkin memang nggak ada bahasan lain, tantenya juga mungkin orangnya kurang berpendidikan atau seperti apa. Ya. Ya berkesadaran di situ aja sih sebenarnya. Jangan yang terlalu kayak emang semua orang harus nikah, Iya, ngapain juga kayak gitu marah-marah. sampai marah-marah gitu kan. Kita sendiri yang akan nguras energi kan. Jadi Ya. ya udah gitu. Kalau kita meyakini itu belum, ya udah santai aja. Aku sampai sekarang juga walaupun kanan kiri buka story ada nikah, tunangan, punya anak 1, punya anak 2, aku still apa ya, santai aja. Apalagi Instagramku Slow aja. isinya udah kayak daycare ya kan. Kok temanku sudah anaknya lebih dari 1 begini gitu kan. Apa namanya, ulang tahun anaknya yang kedua. Anaknya Jadi yang 3. mending Instagram kita matikan saja. Iya Bukan yang lain. benar gitu. Jadi ya wajar lah di umur-umur sekarang. Jadi belum, menurut aku, tapi sekarang Indonesia ini dengan pemikiran-pemikiran Gen Z dan generasi milenial itu yang mulai terbuka, Ya. menurut aku akan lebih bisa menuju OTW ke negara yang memang SDM-nya akan lebih maju sih. Karena sudah beberapa orang yang sudah aware dengan pernikahan, ya karir dulu. Ya kayak di Korea tuh kan orang-orang kan kalau mau nikah harus benar-benar settle dulu secara mental, finansial dan sebagainya. Betul. Indonesia kayaknya akan menuju seperti itu. Betul, gitu. karena memang secara data juga pernikahan makin berkurang ya. Makin berkurang. Sampai beberapa KUA mulai promosi di CFD. Aku pernah share ya ke kamu kayak, wow amazing sekali loh. Bener. Sampai ada tepuk sakinah, wih Ya marketingnya Allah. keren banget ya mereka. Bener. Mengusahakan banget. Mengusahakan Karena banget. populasi mungkin juga mulai berkurang. Tapi kayaknya untuk Indonesia it's okay ya. Karena belum yang terlalu crowded sekali. Maksudnya masih memerlukan pengurangan malahan Iya, gitu iya, kan. iya. Beda sama negara maju lain yang bingung untuk nambah populasi malahan. Kak, sebelum kita closing, aku ada pembahasan menarik sebenarnya. Apa tuh? Karena kemarin aku udah share kan, angka perceraian di Kabupaten Malang itu sampai berapa, 3.000, berapa ratus ribu orang yang menggugat. Iya. Yang tergugat itu kayaknya 1.500-an, aku baca di artikel. Yang menggugat itu sekitar 2.000-an. Jadi yang menggugat itu perempuan, yang tergugat kan laki-laki. Nah, ada nggak sih peran sosial media di situ? Ya, aku rasa karena Ini plus minus sih. Jadi nggak Plus bisa kita minus. terus kayak sosial media tuh positif. Nggak selalu juga. Kadang Iya. ada beberapa narasi-narasi di sosial media itu yang malah mengacaukan pikiran-pikiran orang yang mungkin gini loh, kayak misalnya ada satu hubungan gitu kan, dipublikasikan pacar aku tuh gini, suami aku tuh gini standar tuh gini segala macam. Akhirnya ketika orang lain baca, kok suami aku nggak kayak gini ya, Nah, itu. istri aku nggak kayak gini ya, gitu. Makanya kayak kamu harus kayak gini dong, menuntut kayak kamu tuh harus preset treatment, kamu tuh harus gini apa segala macam, jadi istri yang kayak gini, jadi suami yang kayak gini. Makanya itu menurut aku ya sedikit banyak mengacaukan, walaupun di artikel itu dia menuliskan bahwa perceraian itu mostly itu karena ekonomi. Karena ekonomi, mungkin saling cekcok. Ada beberapa juga yang bisa diselamatkan, katanya di sini di artikel sekitar 500 atau 600 orang yang bisa diselamatkan dengan dimediasi tadi gitu. Tapi kan di sini ada lagi balik-balik
peran sosial media sekarang gimana tuh? Yang agak Iya, sedikit iya. apa idealis ya orang sekarang katanya Betul. di Sebenarnya sosial kalau media. nanti yang diomongin kita berdua ini benar atau enggak, sebenarnya kita belum terlalu relate karena kita belum berpasangan atau bahkan sampai menikah ya. Tapi kita mencoba melihat, coba sih kalau kita berdiri di atas kaki seperti mereka yang sudah menikah gitu kan. Ketika mereka udah nikah, terus ngelihat penyajian di sosial media yang itu disajikan positif-positif semua, ya bener kayak Sufu bilang tadi, bisa jadi mereka mengidam-idamkan, mendambakan, membayangkan gitu kan. Loh, kok yang aku bayangkan ini nggak sesuai sama yang aku jalani sehari-hari. Dan kenapa relate-nya itu sama ke ekonomi ataupun finansial, karena segala sumber kebahagiaan yang dibayangkan dia itu ya dari finansial. Misalnya ngeliat orang lain, wih bisa Ini kemana? liburan Iya. sama keluarga macam-macam, butuh duit liburan. Atau misalnya candlelight dinner yang romantis, pakai duit cuy gitu kan. Mau bayar restonya juga pakai duit. Misalnya ada yang hadiahin pasangannya cincin berlian yang gimana-gimana, again duit lagi gitu kan. Jadi bahayanya ya memang ketika kita tidak diimbangi dengan kemampuan finansial, Dan kemudian prinsip-prinsip kita sendiri, agama kita sendiri juga, terus ya Bahaya sih. kesadaran diri kita sendiri akhirnya bahaya gitu kan. Karena ya yang aku tahu juga belum ada sih pendampingan secara formal terkait kehidupan rumah tangga. Atau kayak sekarang deh aku tanya, apakah ada nih kayak sekolah S1-nya atau mungkin apa kayak gimana, sekolah yang bersertifikasi untuk menjadi istri, menjadi suami juga belum ada kan. Iya, benar-benar. Gitu ya. Tapi ya aku lihat banyak kok sekarang course-course informal atau non formal yang menyediakan pembelajaran ke sana. Jadi ya benar kayak Sufu bilang juga, sekarang generasi milenial dan Z mulai lebih terbuka karena mereka well educated gitu kan, lebih punya kemampuan dan kemauan untuk belajar tadi. Iya, yang Tuh. belum menikah, tapi yang Belum udah menikah biasanya kadung. terus kadung ya wes Udah. gitu. Makanya itu pentingnya kita tuh berprinsip Kak sebelum menikah, Iya. berprinsip, punya tujuan dulu. Jadi bersuami atau beristri itu yang betul-betul memang kita satu pemikiran dan memang ini keluarga mau dibawa kemana sehingga tidak sehingga tidak banyak terpengaruh dengan tadi tuh quotes di sosial media. Jadi sebenarnya sosial media itu agak bahaya ya karena dia Iya. itu membuat quotes yang memang itu sebenarnya memberi makan ego malahan. Betul. Bukan membenarkan yang terjadi, Ilusi kita ilusi sendiri. membenarkan ego manusia itu sendiri atau netizen itu sendiri. Makanya agak plus minus, ada baiknya ada buruknya. Baiknya memang membuka pikiran, tapi buruknya tadi itu ketika itu terlalu dijadikan standar gitu kan. Jadi sekarang tuh gila-gila pada princess treatment. Jadi semua orang harus melakukan princess treatment. Ya kan ada orang beberapa yang memang cuek, ya cuek, tapi mereka bisa mungkin kelebihannya di art of transfer ya. Atau misalnya kelebihannya di words of affirmation ya. Iya, Orang iya. itu kan macam-macam, Beda-beda. unik-unik. Jadi love language orang itu nggak bisa disamakan dengan sosial media sekarang yang beredar gitu. Suami dia tuh loh, istri itu perhatian, kamu tuh loh nggak perhatian. Iya, Padahal iya, semua tuh udah di provide ya. Tapi tanpa karena dia itu maunya yang kayak romantis kata-kata. Tapi suaminya nggak bisa kayak gitu ya. Sebenarnya again balik lagi karena pernikahan itu saling mengerti dan menerima perbedaan tadi itu. Ya. Gitu sih. Jadi ada pengaruh juga dari sosial media itu sendiri untuk Betul. ya fenomena-fenomena nggak mau menikah, fenomena-fenomena bercerai, fenomena-fenomena ya berkarir dan lain sebagainya, ada peran dari sosial media. Jadi nggak semua prinsip-prinsip di sosial media harus kita anut, harus kita telan mentah-mentah. Kadang Betul. prinsip yang works di orang itu belum tentu works di kita. Ya. Karena sebenarnya definisi dewasa itu bukan ketika kita sudah married, bukan ketika kita udah kuliah, achieve pencapaian apa, bukan. Definisi dewasa adalah ketika kita itu bisa memahami bahwa yang works di kita belum tentu works di orang lain. Dan it's okay untuk itu. Itu dewasa. Asik. Gitu. Jadi udah dewasa, aku udah nikah. Belum sayang. Kalau kamu belum mengerti perbedaan itu dan kamu belum memahami bahwa works di aku belum tentu di orang lain, berarti kamu belum dewasa. That's dewasa. Jadi gak memaksakan semua sesuai kehendak dan gak memaksakan semua orang sama dengan kita, termasuk tadi yang nikah muda. Betul. Dan kayak seolah-olah dia itu membuat konten seperti orang-orang yang nggak nikah muda itu mereka penakut, mereka nggak memenuhi syarat-syarat dari agama Islam. Waduh. Mereka nggak mau ibadah panjang. Ya siapa sih yang nggak mau ibadah gitu loh. Iya. Memang menikah itu ibadah terpanjang dan terberat ya, karena dia itu panjang makanya jadi berat gitu. Makanya nggak boleh dengan mental-mental asal-acakan yang asal-asal oke gas gitu. Gitu, nggak bisa. Jadi harus banyak pertimbangan di situ. Ya, seperti itulah pembahasan kita hampir 1 jam 51 menit. Oke. Jadi thank you teman-teman. Ada closing statement dari Kanesa?
Oke, jadi segala apapun yang kita ucapkan di podcast ini jangan dipotong-potong doang ya teman-teman, dipahami secara keseluruhan, Betul. ditonton dari awal sampai akhir, dan tidak ada upaya untuk memojokkan siapapun. Kita nggak nge-statement nama siapapun di sini, dan ini pure opini kita berdua aja Betul. gitu ya, dari dua manusia single ini yang masih jomblo ini gitu kan. Yes. Jadi kalau ada kekeliruan sorry banget gitu ya. Tapi yang lebih ngerti daripada kita dari perspektif agama segala macam, tulislah di kolom komen. Komentar, Jadi kita sambil iya. belajar Sambil juga belajar. kan. Jadi diskusi ini ya pinginnya dua arah, dari teman-teman juga ngasih masukan buat kita seperti apa. Jadi nggak mau kita nanti dikata sok-sokan lu belum nikah kan, sok-sokan bahas pernikahan gitu. Waduh. Ya, ntar dulu. Ya, ntar dulu gitu. Kita kan cuma beropini gitu. Iya. Oke, teman-teman, thank you so much untuk sudah menonton Els Talk Podcast episode 2 ini. Nanti di episode 3 kita akan membahas apakah kuliah itu scam atau benar atau tidak, atau memang dunia realita dengan kuliah itu apakah sama, apakah seperti apa perspektifnya. Coba nanti kita akan bahas di episode ketiga. Oke, thank you so much teman-teman. Jangan lupa subscribe karena aku mau dapat silver play button ya. Tolong dibantu secepat mungkin. Betul, nanti kita Terima pajang di kasih. sini ya. Yes, oke, dengan setup baru ini sudah effort. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan Els Talk Podcast. Podcast nggak tuh? Podcast. Sudah menyaksikan Els Talk. Terima kasih sudah menyaksikan Els Talk Podcast with Sufu Malinda and Nisa. see you in the next episode. Bye bye.